Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nita Fitriani, kelas 12 jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran SMK Negeri 1 Kota Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas agama dengan materi Bersatu dalam Keberagaman dan Demokrasi. Bersatu dalam keberagaman adalah pluralitas, kebinekaan, perbedaan, dan keberagaman di dalam masyarakat. Keberagaman merupakan sunatullah atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberagaman adalah keputusan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, setiap lingkungan masyarakat pasti mempunyai keberagaman, dan keberagaman inilah cara Allah menguji umatnya untuk mengetahui siapa yang taat dan siapa yang tidak taat. Keberagaman dapat terlihat dari penciptaannya, seperti binatang dan tumbuhan, dan dapat terlihat juga dari ide, pemikiran, ras, suku, budaya, agama, negara, bahasa, dan lain sebagainya. Bersikap demokratis. Bersikap demokratis adalah sikap toleransi dan menghargai pendapat orang lain, sebagaimana tertulis dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 159. Sebenarnya apa sih pentingnya musyawarah itu? Yang pertama, permasalahan yang sulit akan menjadi lebih mudah untuk diselesaikan. Dua, akan terjadi kesepahaman dalam bertindak. Kemudian menghindari prasangka negatif terhadap orang lain, melatih diri menerima saran dan kritik dari orang lain, dan yang terakhir, berlatih menghargai pendapat orang lain. Kemudian, demokrasi dan syura. Sebenarnya apa sih pengertian demokrasi dan syura itu? Secara kebahasaan, demokrasi terdiri dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Demokrasi dimaknai sebagai suatu konsep menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut bahasa dalam kamus Mu'jam Malqis Al-Lughah, syura memiliki dua arti, yaitu menampakkan dan memaparkan suatu atau mengambil sesuatu. Menurut salah satu para ahli, yaitu Ibnu Al-Rabi, dalam Ahkam Al-Quran, syura adalah berkumpul untuk meminta pendapat atau dalam suatu permasalahan yang peserta syuranya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Kemudian, titik temu persamaan antara demokrasi dan syura. Antara demokrasi dan syura terdapat titik temu, di mana dalam demokrasi terdapat prinsip syura, yaitu adanya kebebasan berpendapat, keterbukaan, dan kejujuran. Sementara demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Dan yang terakhir, kita masuk kesimpulan. Yang pertama, kandungan surat Ali Imran, surat ketiga ayat 159, dan hadis riwayat At-Tirmidzi menjelaskan bahwa bermusyawarah termaksud salah satu sifat orang yang beriman. Hal ini perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim, terutama dalam hal-hal yang penting. Kedua, bersikap lemah lembut dan dalam bermusyawarah, baik ketika menyampaikan pendapat maupun menanggapi pendapat orang lain. Yang ketiga, berlapang dada untuk memaafkan semua pihak yang mungkin berlaku tidak wajar sehingga memancing amarah kita. Yang keempat, konsisten dalam keputusan hasil musyawarah, terutama jika menyangkut kepentingan bersama. Kelima, melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terhindar dari segala sikap buruk sangka apabila
ternyata keputusan musyawarah tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan atau tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang keenam, antara musyawarah atau syura dengan demokrasi terjadi titik temu, di mana dalam demokrasi terdapat prinsip syura, yaitu adanya kebebasan berpendapat, keterbukaan, kejujuran, sementara demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Dan yang terakhir, terjadi pro dan kontra di kalangan para ulama tentang demokrasi, sebagian menerima dan sebagian menolak. Dan itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.